Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurliani Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa sifat cahaya. Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 20.0005154. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengisi hasil pengamatan. Yang ketiga, diskusi dan kesimpulan. Yang keempat, melakukan presentasi. Yang kelima, mengupload ke YouTube. Terus tujuannya membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari, menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Alat dan bahannya yaitu gelas, fungsinya objek untuk membiaskan cahaya dan membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua itu air, objek untuk membiaskan cahaya dan membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga itu pensil, objek untuk membiaskan cahaya. Di sini jumlahnya 1 buah semuanya. Terus itu hasil pengamatan. Sifat cahaya merambat lurus. Peristiwa sehari-harinya ini bisa dilihat gambarnya. Manfaatnya merambat lurus, sifat yang satu ini dapat juga dibuktikan dengan meninjau berdasarkan bisa atau tidaknya benda meneruskan cahaya. Terus yang kedua itu dipantulkan. Di situ ada kaca spion. Manfaat sifat memantulkan cahaya dapat dilihat dari cara kerja cermin yang menghasilkan bayangan yang digunakan manusia untuk bercermin. Nah, di sini ada menembus benda bening. Manfaat untuk menyerai tempat yang gelap. Dibiaskan itu di sini ada gelas sama pensil. Pembiasan merupakan suatu peristiwa pembelokan arah lambat dari cahaya pada saat melewati medium rambatan yang berbeda. Terus yang terakhir itu adalah diuraikan, merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki bermacam-macam warna. Terus di sini ada diskusi. Pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion. Di kedua sisinya, spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain. Di belakang Anda saat berkendara, spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak dan diperkecil, agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Yang kedua, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut, dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasukkan air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya melalui medium yang berbeda. Gelombang yang transmisikan adalah hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang yang dihasilkan oleh penyerapan dan radiasi ulang energi cahaya dalam medium tersebut. Yang ketiga, Randi sedang bersiap-siap berangkat kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Sifat bayangan Randi pada cermin tersebut ada tegak maya atau semu dan sama besar. Sifat dalam cermin datar adalah sama besar karena jika dilihat dari penampilannya tidak ada cahaya yang melengkung. Yang keempat, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Namun, penglihatan kita terbatas untuk membedakan semuanya. Jadi, jangan heran juga kalau ada sebagian orang yang melihat pelangi dalam 7, 6, atau 5 warna. Pelangi yang sama bisa dilihat secara berbeda oleh orang yang berbeda karena adanya perspektif warna. Yang kelima, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Sifat cahaya merambat lurus saat terjadinya gerhana cahaya matahari merambat
secara ke segala arah sehingga membentuk bayangan dan cahaya matahari masih sampai ke bumi. Kesimpulannya yaitu cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 pada bidang fisika. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang, kasat mata maupun yang tidak. Dan cahaya memiliki beberapa macam sifat, yaitu cahaya melambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan dan menulis benda-benda. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.